Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Maftuha Tiara Rizky dari kelas 6 KPID dengan NIM 2017102152 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi pengaruh kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Pembahasan pertama mengenai pengertian kelompok referensi atau bisa disebut juga dengan kelompok acuan merupakan seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Pembahasan yang nomor 2 ini mengenai jenis-jenis kelompok referensi, yaitu yang pertama keluarga. Misalnya seorang ibu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak perempuannya dalam mengonsumsi produk-produk kecantikan dan menanamkan kebiasaan dalam memilih produk dan berbelanja. Yang kedua ada kelompok persahabatan dan teman sebaya. Keberadaan kelompok ini tentunya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial, bekerja sama, bergabung, dan berinteraksi dengan orang lain. Kelompok ini biasanya terbentuk karena adanya kesamaan dalam hal kebutuhan sosial, kesamaan hobi, ataupun keberagaman kegemaran, sikap, dan perilaku. Yang ketiga ada kelompok sosial formal. Sekelompok masyarakat yang secara formal membentuk suatu kelompok. Contoh kelompok keagamaan mempunyai pengaruh yang kuat pada anggota dalam menerima nilai-nilai yang diyakini untuk memilih majalah, buku bacaan, berpakaian, dan aksesoris yang dikenakannya. Yang nomor 4 yaitu kelompok belanja. Terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama dalam waktu yang sama, apakah membeli makanan, kebutuhan dapur, pakaian, dan sebagainya. Kelompok ini termasuk kelompok informal primer. Yang kelima ada kelompok kerja. Biasanya di beberapa instansi pemerintahan, kelompok ini terbentuk secara formal, mengikuti pembagian kerja umumnya sesuai bidang atau aspek fungsional. Yang keenam ada kelompok gerakan konsumen. Kelompok ini tentunya terbentuk dari konsumen yang memiliki kesadaran atas hak-hak sebagai konsumen dan menyadari pentingnya kontrol terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Pembahasan yang ketiga ada indikator kelompok referensi. Yang pertama ada informasi dan pengalaman. Orang-orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan suatu produk atau jasa atau dengan mudah dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai hal itu. Kecil kemungkinan dipengaruhi oleh nasihat atau teladan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang sedikit atau sama sekali tidak mempunyai pengalaman dengan suatu produk atau jasa dan tidak mengharapkan untuk memperoleh informasi yang objektif. Kedua ada kredibilitas. Jika para konsumen ingin sekali memperoleh informasi yang tepat mengenai kinerja atau kualitas produk atau jasa, mereka mungkin akan terbujuk oleh orang-orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan berpengetahuan. Jadi mereka lebih mungkin terbujuk oleh sumber-sumber yang mempunyai kredibilitas tinggi. Yang nomor 3 yaitu sifat menonjol suatu produk. Pengaruh potensial yang dipunyai suatu kelompok acuan terhadap keputusan untuk membeli berbeda menurut beberapa menonjolnya produk itu secara visual atau verbal terhadap yang lainnya. Produk yang menonjol secara visual adalah produk yang mencolok dan diperhatikan seperti barang mewah dan produk baru. Produk yang menonjol secara verbal mungkin sangat menarik atau mungkin dapat digambarkan dengan mudah dibandingkan dengan yang lain. Pembahasan nomor terakhir yaitu ada bentuk pengaruh kelompok referensi. Yang pertama yaitu pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok acuan jika ada tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Yang dua, penerimaan sosial sebagai motivasi kuat, dan 3, produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Bentuk pengaruh yang kedua ini ada pengaruh ekspresi nilai. Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai.
Seorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Bentuk yang pengaruh yang ketiga ada pengaruh informasi. Kelompok acuan akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen karena kelompok acuan tersebut sangat dipercaya sarannya karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Konsumen kerap menerima opini orang lain sewaktu memberikan bukti yang dapat dipercaya dan dibutuhkan mengenai realitas. Oke, baik, sekian dan terima kasih untuk penjelasan kali ini. Semoga next time bisa bertemu lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.